Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Lutfi dengan NIM 334190044 akan menjelaskan tegangan kombinasi sebagai tugas untuk bagi mahasiswa yang mengulang pelajaran mekanika kekuatan material. Table of content yang diberikan. Pertama, terdapat pengertian dari tegangan kombinasi. Lalu yang kedua, bagian dari tegangan kombinasi yaitu jenis-jenis tegangan itu sendiri. Yang ketiga, tegangan kombinasi dan macam-macamnya. Yang keempat adalah gambar daya tegangan atau gambar tegangan pada balok yang terjadi. Pertama, tegangan kombinasi. Pengertian tegangan kombinasi merupakan tegangan yang terjadi secara bersamaan pada suatu struktur konstruksi. Jadi tegangan kombinasi sendiri itu terjadinya beberapa tegangan secara serentak pada suatu struktur konstruksi atau pada suatu bahan seperti balok dan lain-lainnya. Tegangan yang terjadi bisa apa aja sih? Jadi tegangan yang terjadi bisa ada tegangan normal, tegangan lentur, tegangan geser, tegangan tarik atau tegangan tekan yang merupakan bagian dari tegangan normal. Ya, selanjutnya terdapat jenis tegangan. Nah, tegangan kombinasi itu sendiri merupakan gabungan dari tegangan-tegangan yang ada secara bersamaan pada suatu struktur. Maka tegangan kombinasi dapat dimulai dengan jenis-jenis tegangan itu sendiri. Yang pertama ada tegangan tarik dan tekan atau tegangan normal. Tensi dan compression stress. Besarnya tegangan tarik dan tekan dapat dihitung dengan gaya tarik atau gaya tekan atau gaya yang terjadi pada suatu struktur dibagi luas penampang yang terkena gaya tersebut. Gaya tarik tekan itu sendiri lurus terhadap sumbu pada struktur tersebut. Jadi gaya tarik dan tekan ini berpengaruh pada perpanjangan dan perpendekan suatu struktur. Contohnya apabila sebuah balok ditarik pada suatu sumbu, maka balok tersebut akan memperpanjang atau terjadi perpanjangan pada balok tersebut. Nah, adapun balok tersebut ditekan atau mendapatkan tegangan tekan, maka balok tersebut akan memperpendek atau terjadi perpendekan atau penyempitan butir-butiran struktur tersebut sehingga menjadi lebih pendek. Rumus dari tegangan tekan sendiri adalah tegangan sama dengan gaya per luas penampang. Gaya tersebut gaya yang terjadi bisa gaya tarik atau gaya tekan, atau lebih mudahnya gaya yang terjadi pada suatu struktur dibagi luas penampang. Luas penampang yang mendapatkan gaya pada struktur maupun gaya tarik atau gaya tekan. Selanjutnya ada tegangan geser. Tegangan geser merupakan tegangan yang cenderung terjadi dua arah memotong material. Jadi tegangan geser itu sendiri terjadi bila mana ada dua gaya pada satu sumbu, tapi arah gayanya itu berlawanan sehingga terjadi pergeseran pada sumbu tersebut, pada sumbu dari struktur tersebut. Rumus dari tegangan geser yaitu adalah gaya geser atau gaya total yang terjadi pada struktur tersebut dibagi luas penampang sumbu yang terjadi gaya geser. Selanjutnya ada tegangan lentur. Tegangan lentur merupakan tegangan yang bergantung pada momen lentur suatu bahan yang dapat menahan gaya. Rumusnya ada tegangan lentur maksimal sama dengan momen lentur dikali dengan titik lentur dibagi dengan momen inersia dari sumbu X-nya. Jadi tegangan lentur bergantung pada sumbu yang terjadi pada struktur.
Bila mana tegangan terjadi pada sumbu X, maka titik lentur yang ditentukan pada sumbu Y. Begitu pula sebaliknya. Nah, di sini rumusnya F sama dengan tegangan lentur maksimal, M sama dengan momen luntur struktur yang bila mana sudah ada datanya pada struktur tersebut, Y titik lentur yaitu panjang benda dikurangi jarak titik berat suatu sistem struktur. I-nya adalah momen inersia pada sumbu yang terjadi tegangan lentur. Selanjutnya, tegangan kombinasi. Jadi, tegangan kombinasi pada dasarnya campuran dari tegangan-tegangan yang sudah ada, yaitu tegangan tekan tadi, tegangan tarik, tegangan geser, dan tegangan lentur. Nah, berikut ini adalah macam-macam dari tegangan yang terjadi, yaitu tegangan kombinasi. Yang pertama ada tegangan lengkung berganda. Pada tegangan lengkung berganda, pada suatu balok atau benda benda 3 dimensi segi 4, bila terdapat dua gaya yang terjadi pada sumbu yang berbeda yang mengakibatkan lengkungan, maka terdapat dua tegangan lengkung pada suatu balok tersebut. Selanjutnya ada tegangan lengkung dan tegangan geser. Pada balok tersebut akan melengkung dan pada sumbu tertentu struktur tersebut akan mengalami pergeseran. Selanjutnya pada tegangan lengkung dan tarik tekan dan puntir, sama seperti tegangan-tegangan kombinasi lainnya, terdapat campuran dari tegangan-tegangan yang terjadi sehingga dapat disebut dengan tegangan kombinasi. Berikut ini ada gambar-gambar bila mana tegangan tersebut terjadi pada suatu batang. Yang pertama ada batang menahan tegangan tarik. Nah, bila batang terjadi tegangan tarik sebesar N, maka batang tersebut akan memperpanjang atau butir-butirannya akan meregang sehingga terlihat lebih panjang. Selanjutnya ada batang menahan tegangan tekan. Bila tegangan tekan terjadi pada suatu sumbu, maka balok tersebut akan memendek atau butir-butirannya akan lebih mengecil atau merapat sehingga terlihat lebih pendek. Selanjutnya ada batang menahan tegangan lentur. Nah, apabila tegangan lentur, batang tersebut akan melentur sesuai dengan maksimal dengan sesuai momen lenturnya. Bila melebihi tegangan lentur maksimal, maka balok tersebut akan patah. Namun bila belum, maka balok tersebut akan melengkung. Selanjutnya ada tegangan nahan tegangan geser. Dapat terlihat bila terjadi tegangan geser atau dua gaya yang terjadi berbeda arah, maka ada patahan dari geseran yang terjadi sehingga terbagi dua arah. Selanjutnya batang menahan tegangan kombinasi. Tegangan kombinasi yang terjadi di sini ada tegangan lengkung dan tegangan tekan sehingga terlihat benda melengkung dan memendek pada gambar balok tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.